Yang paling jelas adalah panel pembatas tersebut bisa sangat efektif dan menguntungkan untuk dijual ke sponsor. Jadi bukan cuma untuk estetika, tapi juga panel tersebut bisa dimonetisasi. Yang namanya lapangan latihan klub sepak bola tentu harus dibuat sebagus mungkin dengan tujuan agar para pemain bisa merasa nyaman sehingga mereka bisa lebih maksimal dalam melaksanakan latihan. Contoh, beberapa klub dari Super League yang punya lapangan latihan paling proper adalah Bali United, yang mereka punya lapangan latihan di area Pantai Purnama dengan pemandangan lautnya yang sangat cantik. Kemudian Dewa United, yang training groundnya dihiasi dengan beberapa gambar sponsor. Dan sekarang, tim yang sedang berproses untuk membenahi lapangan latihannya agar lebih proper adalah Persib Bandung. Yap, sekarang Persib benar-benar berprogres secara lebih baik dan profesional untuk lapangan latihannya. Sebelumnya lapangan latihan mereka yang ada di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api memang agak kurang rapih dan kurang enak untuk dilihat karena memang lapangan latihan ini statusnya masih cukup baru. Alhasil memang butuh waktu untuk Persib merapihkan lapangan latihannya tersebut. Tapi, update terbaru sekarang, Persib sedang melengkapi lapangan latihannya dengan panel pembatas. Yang panel pembatas ini bakal menutupi area samping lapangan latihan tersebut. Dan tentu pemasangan panel pembatas ini bukan tanpa tujuan, karena tujuannya jelas dan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh Persib dengan investasi yang mereka lakukan untuk pemasangan panel pembatas lapangan latihan ini. Dan manfaat tersebut bukan hanya dari segi kerapihan, estetika, tapi juga dari segi sporting, artinya manfaat untuk para pemain dan pelatih, plus dari segi komersial dan branding. Penasaran manfaat kayak gimana yang nantinya bakal didapatkan oleh Persib Bandung? Tenang aja, hal tersebut bakal kita bahas lengkap di sini. Karena di video ini, gue bakal bahas tentang fungsi dan manfaat dari panel pembatas lapangan latihan Persib Bandung. Mulai dari sporting sampai komersil, semuanya kita bahas lengkap. Gua bahas ini buat ngasih pengetahuan ke kita semua bahwa ini loh manfaat dari investasi yang dilakukan oleh Persib untuk lapangan latihannya. Kalau gitu, kalau kalian udah siap bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi gue udah mengklasifikasikan beberapa jenis fungsi dan manfaat supaya kita bisa lebih enak buat memahaminya. Langsung aja, yang pertama, kita mulai dari bahasan yang sederhana dan ringan dulu, yaitu dari segi operasional dan teknis. Nah, fungsi dasar dari adanya panel pembatas lapangan latihan ini tentu supaya bisa menahan bola agar bola yang ditendang itu gak terlalu sering keluar dari area lapangan latihan. Bahkan uniknya ya Pak, baru sehari dipasang, panel lapangan latihan ini sebenarnya sempat langsung jebol gara-gara kena bola. Dan sebenarnya wajar jebol karena awalnya panel ini terbuat dari seng. Dan itu yang dipertanyakan. Emang agak aneh kenapa seng yang dipilih buat jadi bahan utama, padahal panel ini sangat rawan kena tendangan bola, tapi bahan yang dipakai malah setipis itu. Cuman semenjak kejadian tersebut, sebagian panel yang ada di area rawan yang terkena bola itu diganti sama bahan yang lebih tebal dan solid. Mungkin baja atau apapun gua nggak terlalu paham, cuma ya it's okay, masalahnya udah cukup teratasi. Terus selain untuk menahan bola, panel ini juga berguna untuk kontrol keamanan dan privasi. Ketika Persib latihan, wajar kalau banyak orang yang tertarik untuk menonton dari area luar. Wajar ketika banyak yang meliput, bahkan bisa jadi gak sedikit dari mereka yang mengambil gambar atau video secara diam-diam. Nah, hal tersebut sebenarnya ada dampak positif dan negatif. Tapi kita fokus bicara soal dampak negatif. Karena yang namanya latihan, tentu gak semua aktivitas latihan tersebut bisa bersifat terbuka. Gak semuanya boleh dilihat, karena di momen-momen tertentu, Persib memang butuh privasi. Bisa karena mereka lagi latihan taktik, pelatih lagi bereksperimen, atau bisa juga ada pemain tertentu yang latihan secara personal. Nah, hal-hal tersebut tentu gak boleh sembarangan dilihat dan disebarluaskan karena menyangkut rahasia internal Persib Bandung itu sendiri. Kalau misalnya nggak ada pembatasan akses, kan bisa aja ada fans yang sembarangan ngambil gambar atau video, yang gambar atau video tersebut misalnya ketika Persib lagi latihan taktik atau skema tertentu, kemudian diunggah di sosial media, maka rahasia Persib tersebut tentu malah jadi bocor, yang akhirnya lawan bisa dengan mudah menganalisis dan membaca taktik yang diterapkan oleh Persib. Atau bisa jadi di match tertentu yang sifatnya penting, bisa aja di antara kerumunan fans tersebut ternyata ada satu orang intel yang diutus oleh klub lawan untuk mencari informasi tentang latihan Persib.
kan itu hal yang sangat mungkin terjadi. Maka dengan adanya panel pembatas lapangan latihan ini, tujuannya memang supaya akses keamanan dan privasi bisa lebih dikontrol. Sehingga nggak sembarang orang bisa menonton sesi latihan Persib, dan tentunya pemain dan pelatih juga bisa dengan leluasa untuk kapanpun melakukan sesi latihan yang sifatnya rahasia. Jadi itu, fungsi dan manfaat yang paling mendasar dan yang paling sederhana. Kemudian sekarang kita meningkat satu step, yaitu sekarang kita bahas dari segi psikologis dan performa para pemain. Yang namanya latihan, tentu itu bukan aktivitas yang sembarangan. Itu adalah aktivitas yang serius dan butuh konsentrasi tinggi. Nah, dengan adanya panel ini tentu secara langsung bakal memblokir pandangan yang mengganggu ketika latihan, kayak lalu lalang kendaraan, orang-orang yang nonton, ngintip, teriak, pokoknya semua distraksi eksternal itu langsung diblokir. Terus karena diblokir, itu juga bisa memberikan kebebasan buat para pemain, karena ketika mereka ditonton bisa jadi mereka harus jaga image. Mungkin mereka bakalan gak maksimal karena takut salah dan takut kekurangannya terlalu terekspos ke publik. Maka dengan area yang lebih tertutup, tentu itu bisa memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk para pemain melakukan aktivitas latihan tanpa terekspos ke publik. Nah, dengan pengurangan distraksi visual, pengurangan distraksi emosional, efeknya bikin para pemain jadi gak terganggu, sehingga mereka bisa fokus sama arahan dan proses latihan yang dilakukan juga bisa lebih efektif, yang hasilnya, tentu dengan kualitas latihan tersebut, performa para pemain harusnya bisa lebih meningkat. Selain itu, dampak psikologis lainnya adalah ketika lapangan latihan tersebut dibuat senyaman mungkin, sebagus mungkin, dan serapih mungkin, atau misal ternyata di lapangan latihan tersebut ada juga gambar atau kalimat motivasi dan penyemangat, tentu itu bakal berdampak baik, karena secara psikologis, hal itu pasti bakal memberikan kenyamanan dan semangat lebih untuk para pemain, yang impactnya sama kayak tadi, kualitas latihan mereka pasti bakalan lebih maksimal. Kemudian sekarang kita bahas fungsi dan manfaat yang paling penting dan yang paling kerasa secara signifikan, yaitu dari segi citra, branding, dan komersial. Nah, kenapa di poin ini ada 3 hal yang gue bicarakan sekaligus? Karena ketiga hal ini memang saling berkaitan satu sama lain. Jadi gini, ketika kita melihat visual yang bagus dan rapi dari lapangan latihan Persib nanti, coba, apa yang pertama kali bakal kita pikirkan? Pasti kita bakal mikir, wah bagus nih lapangan latihannya, enak banget dilihat, profesional banget. Nah, dengan persepsi tersebut, otomatis hal itu bisa memperbaiki dan semakin meyakinkan publik bahwa Persib adalah klub sepak bola yang beneran profesional dan sangat terorganisir. Yang efek paling pentingnya adalah bakal mempengaruhi opini pemain sampai sponsor. Kenapa? Karena daya tarik Persib itu kan tinggi banget. Mereka bukan cuma diperhatikan ketika pertandingan, tapi juga ketika latihan. Bahkan uniknya Persib, di saat klub lain ketika sesi latihan yang meliput hanya official media dari klub itu sendiri, tapi Persib beda, Pak. Banyak media yang secara resmi punya akses untuk meliput latihan Persib juga. Misal kayak Sima Maung, Explore Persib, bahkan yang paling familiar adalah Bandung Football. Dan media-media tersebut tentu bukan media kecil, walaupun cakupannya hanya seputar Persib, tapi di setiap konten yang mereka unggah selalu mendapatkan engagement yang sangat tinggi. Bayangin, engagement dari official sosial media Persibnya aja udah tinggi. Ini ditambah lagi sama media-media lain, artinya di sini ada potensi besar untuk Persib meningkatkan keuntungan dari segi citra, branding, dan komersial. Yang paling jelas adalah panel pembatas tersebut bisa sangat efektif dan menguntungkan untuk dijual ke sponsor. Jadi bukan cuma untuk estetika, tapi juga panel tersebut bisa dimonetisasi. Karena tadi kan kita tahu bahwa banyak media yang meliput sesi latihan Persib, engagement yang didapatkan selalu tinggi. Maka itu juga jadi keuntungan yang sangat menguntungkan untuk para sponsor. Karena mungkin mereka bisa memasang nama brandnya di panel pembatas tersebut dengan harga yang lebih terjangkau dibanding sponsor yang ditampilkan di LED board yang ada di stadion. Selain itu, tingkat visibilitasnya bisa dilihat lebih sering. Karena kalau iklan di LED board stadion walaupun memang bisa mengakses publik secara lebih luas, tapi visibilitasnya cuma ditampilkan seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Sedangkan sponsor di panel pembatas latihan ini, walaupun jangkauannya nggak seluas LED board stadion, tapi visibilitasnya bisa dilihat harian. Spesifiknya dalam 1 minggu bisa sampai 3, 4, atau bahkan 5 hari. Yang hal tersebut tentu sangat menguntungkan untuk para sponsor. Dan efek jangka panjangnya tentu dengan hal ini bisa membuka peluang kolaborasi dan meningkatkan daya tarik dengan sponsor yang value-nya lebih tinggi karena mereka jelas bakal melihat hal ini sebagai aspek profesional dan benefit yang besar. Sehingga pada akhirnya Persib berpotensi untuk semakin meningkatkan pendapatannya dan meningkatkan kualitas Persib secara keseluruhan. Jadi itu, Pak. Pada intinya, walaupun hal ini kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, cuma panel pembatas lapangan latihan, tapi hal ini jelas punya manfaat yang sangat besar jika memang bisa dieksekusi dan dikelola dengan sangat baik.
Dan gue yakin dengan kemampuan manajemen Persib yang sekarang, manfaat tersebut pasti bakal bisa didapatkan secara optimal. Sekarang pendapat kalian gimana? Kalian ada saran atau masukan nggak tentang panel pembatas latihan Persib ini harus dieksekusi seperti apa? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dan merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Gue Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!